Saat ku tak melihat caramu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Shalom, damai di hati buat kita semua dimanapun kita berada. Dan puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di ibadah streaming Pesma Worship episode kali ini yang ke-104. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati, pikiran, serta tempat yang nyaman untuk beribadah. Dan lebih sungguh kita datang di hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian. Pribadi yang mengenal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai
kasih-Mu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Satu kata yang mau kami ucapkan, Tuhan, dari dasar hati kami yang paling dalam, terima kasih Tuhan karena Engkau telah kumpulkan kami kembali, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah untuk bersama-sama menyaksikan tayangan ini. Kami punya satu kerinduan yang khusus, yaitu untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu, karena besarlah setiap kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Doa kami, segala gangguan yang ingin mengacaukan konsentrasi kami dalam kami beribadah, kami bersatu hati ikat tolak patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya ada kuasa-Mu yang menaungi kami saat ini, esok dan selalu terus. Maka dari itu kami mau buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saat ini mari kita menyembah Tuhan. Lebih dalam kita menyembah karena Dialah Allah yang tetap setia dalam kehidupan kita. Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam,
setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Ya teman-teman, mari kita memuji nama Tuhan, karena puji-pujian kita sungguh berarti buat Tuhan. Karena ketika hati Tuhan disenangkan, kita terima berkat, kita terima mujizat. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang merindu padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami datang tersungkur ke hadirat-Mu yang kudus,
seraya untuk mengaku mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa kami. Kami sadar, kami tahu bahwa kami hidup adalah untuk melakukan setiap kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Tapi sering bahkan di banyak kesempatan kami berbuat sesuai kehendak kami sendiri dan mengecewakan hati Tuhan. Mohon ampuni kami ya Tuhan, ketika kami ingin melakukan apa yang ingin kami lakukan dibandingkan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Dan tegur kami jika Engkau dapati kami masih enggan untuk memperbaiki kehidupan kami yang kami tahu tidak berkenan di hadapan-Mu, tapi tetap saja kami lakukan. Kalau kami saat ini telah hidup semakin jauh dari Tuhan, karena begitu banyak tekanan dalam kehidupan kami mohon Tuhan berbelas kasih buat kami. Curahkan rahmat-Mu, tambahkanlah iman percaya kami, agar kami boleh hidup lebih dekat, bahkan lebih sungguh untuk mengenal Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang mau memberi diri untuk boleh menjadi pembicara tentang kebaikan firman-Mu. Biarlah Engkau mau pakai dia dengan heran. Dan biarlah kami juga boleh belajar akan bagaimana seharusnya kami boleh hidup sebagai orang yang mengaku percaya kepadamu. Ini doa kami Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, serta berfirmanlah buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku dan layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena
kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Shalom teman-teman. Saat ini kita akan membaca dan juga sharing tentang firman Tuhan di bawah tema yang sengaja dipilih untuk menjadi bahan perenungan Pemuda Gemim Sentrum Manado di Pesma Worship episode yang ke-104. Sama seperti dengan konsep minggu yang lalu, kalau sharing berarti kita tidak sendiri, dan saat ini kita sudah ditemani oleh salah seorang teman yang juga aktivitasnya di pelayanan sehari-hari, tapi nanti orang akan perkenalan langsung dengan pribadi ini. Dan kita sebut nama aja Kang nanti. Jadi sama-sama dengan kita ada saudara Brandon Kolowai. Halo Andon. Shalom, Pena. Damai di hati. Oke, Andon. Jadi kita cuma sebut nama inti sih, karena takut mungkin kalau ada DP belakang-belakang yang salah sebut, dan mungkin aktivitas sehari-hari di mana Andon berada saat ini, boleh secara singkat perkenalan ke teman-teman Pemuda Sentrum. Makasih Pena Kak Ella ya, yang sudah mengundang saya untuk membagi sukacita Injil ya untuk Pemuda Sentrum Manado. Sebelum kita bicara lebih lanjut, saya ingin kita berdoa dan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini hamba-Mu mengucap syukur oleh karena kesempatan yang luar biasa atas perkenanan kuasa Roh Kudus. Sehingga saat ini Bapa, hamba-Mu dan Penatua Sheila Rondonowu, bahkan semua pemuda Sentrum Manado, kami dipersatukan oleh kuasa firman Tuhan. Dan kami akan belajar dari firman Tuhan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, kami bermohon, karuniakanlah hikmat dari surgawi, supaya kami betul-betul mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, terlebih khusus dengan tema Learn to Trust God When Things Go Wrong. Bapa, kuatkan kami sebagai pemuda Kristen, supaya kami sungguh-sungguh percaya dan taat, trust and obey hanya di dalam kuasa Yesus Kristus. Kami berserah penuh kepadamu, biarlah hikmat firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kepercayaan kami, satu-satunya firman yang hidup dan menghidupkan. Amin. Oke. Sahabat-sahabat Pesma yang dikasihi Tuhan, dan lebih khusus Penatua Kak Sheila Rondonowu, tentu bersyukur saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan dan berbagi firman Tuhan dengan teman-teman sekalian. Dan sebelum saya membaca Alkitab, perkenalkan, nama saya Kristo Brandon Junior Kolowai, lulusan teologi dari UKIT Yayasan Gemim Desa Aset Erwenas, dan puji Tuhan saat ini saya baru saja menyelesaikan studi atas beasiswa dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Drew University, New Jersey, Amerika Serikat. Baru wisuda virtual, virtual commencement, dan jadi pengalaman tersendiri ya. Ini juga sangat mengena dengan tema, makanya saya katakan tema ini sangat luar biasa, menyentuh saya. What we hope and what we expect are totally different. But one thing we have to know that we have to learn to trust God in all circumstances. Jadi ada satu cerita menarik sebelum saya membaca Alkitabnya. Harapan saya di tahun ini supaya orang tua bisa datang Amerika untuk menyaksikan wisuda. Namun karena ada pandemi COVID-19, orang tua saya tidak bisa datang, bahkan mengurus visa saja tidak bisa. Dan dengan adanya virtual commencement, sekalipun orang tua saya ada di Manado, mereka tetap mengikuti.
Oh. mengikuti wisuda. Ya, Oh. jujur secara pribadi sakit hati toh. Berupa, aduh, apa yang orang harapkan dengan apa Yes. yang orang ekspektasi itu totally different. Mar, bagaimana orang tetap percaya Tuhan di tengah-tengah segala sesuatu itu sepertinya, aduh, berjalan tidak sesuai dengan orang keinginan. Nah, jadi itu ya salah satu pengalaman sebelum saya membaca Alkitab terhadap tema ini. Iya. Nah, dan oleh karena itu pembacaan kita hari ini terdapat dalam Filipi pasal 1 ayat 27 hingga ayat 30. Hanya 4 ayat ya. Filipi pasal 1 ayat 27 hingga ayat 30. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang senantiasa mendengarkan firman dan melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya bertumbuh dari gereja ini, dari Gemim Sentrum Manado sejak saya lahir dan besar sampai sekolah minggu. Tapi ketika memasuki masa SMP, saya harus pindah di Tikala karena Texas gusur. Saya saat ini berjemaat di Gemim Bukit Sion Taas. Jadi itu perkenalan. Oh ya, dan Iya. sebelumnya Andon juga kan kemarin sempat jadi penatua remaja toh di jemaat apa kata Andon? Iya. Di jemaat Gemim Bukit Sion Taas sekaligus juga menjadi ketua wilayah, ketua komisi ketua, pelayanan iya. remaja wilayah Manado Timur 4. Perkenalan yang luar biasa, bahkan juga orang so dibekali dengan firman Tuhan yang tadi Andon baca. Sekarang orang masuk ke tema sih, tapi sebelum lebih dalam ke tema, mungkin masih dari pandangan pribadi Andon yang kira-kira boleh Andon sharing ke teman-teman pemuda sentrum begitu. Pandangan pribadi tentang percaya kepada Tuhan, kalau menurut seorang Brandon itu seperti apa? Iya, langsung directly kita mau jawab secara langsung bahwa percaya menurut saya dengan semua pengalaman yang saya lalui, dengan semua pengetahuan yang saya lalui. Karena saya juga pernah hampir menjadi ateis pada waktu kuliah dan pada waktu menjalani keberimanan ya. Saya pernah hampir menjadi ateis waktu saya meneliti teologi predestinasi yang dikumandangkan oleh reformator John Calvin. Dan juga ketika berada di Amerika ya, berkali-kali saya diuji untuk semua hilang tapi kepercayaan. Nah, tapi sesudah itu semua proses saya lalui, maka saya mendapatkan satu definisi tentang percaya. Percaya bagi saya pribadi sesungguhnya adalah tindakan Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati manusia yang jahat, sehingga kita datang dalam pertobatan dengan penuh kerendahan hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan penuh kasih mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Dan itu yang saya lihat dalam pembacaan kita, Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Ketika saya mau kaitkan pengertian percaya dan apa yang saya baca dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Tadi dikatakan apa? Itu datangnya dari Allah. Jadi iman itu yang ada pada kita, yang memastikan janji keselamatan, itu tidak datang dari kemampuan atau capability
manusia untuk menjangkau Tuhan. Karena sehebat-hebatnya saya mau mencari tahu Tuhan, sehebat-hebatnya saya mau berusaha meyakinkan diri saya untuk percaya Tuhan, dengan kemampuan saya tidak bisa. Saya malah hopeless, hilang harapan untuk menjangkau Tuhan dengan pengetahuan, dengan kemampuan yang ada dalam diri manusia. Karena pada dasarnya manusia berdosa. Sehingga kepercayaan itu sesungguhnya datang hanya karena pemberian Allah. Itu yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, bahwa iman itu sesungguhnya hanya berdasarkan pemberian anugerah Allah. Itu bukan hasil usahamu, tapi itu hanya berdasarkan iman dan itu datangnya dari Allah. Nah, itu dari pemahaman saya pribadi. Sehingga sedikit saya mau tambahkan ya. Maka sebagai pemuda Kristen, kepercayaan yang dibangun dalam realitas kehidupan kita ialah kepercayaan atas hasil pekerjaan Roh Kudus. Kepercayaan atas pekerjaan Roh Kudus menuju pada tujuan hidup orang percaya, yaitu memuliakan Allah. Jadi mulai dari sola fide, kita dibenarkan oleh Allah, kita akan datang pada tujuan kita hidup. Mengapa orang Kristen, khususnya kita pemuda Kristen hidup hari ini? Ya, ternyata tujuan kita pada akhirnya soli Deo Gloria, yaitu memuliakan Allah. Saya mau mengutip ya satu pemahaman reform dari John Calvin. Dia bilang begini ketika dia mendeskripsikan dunia. Calvin describe this world moved by God providence as theatrum gloriae, atau theater of glory, of God's glory. The great central and all-important truth was the sovereignty of God and God's glory. Apa maksudnya? Sebagaimana gereja ini, gereja Gemim Sentrum Manado. Sentrum artinya pusat, sentral. Dunia ini menjadi sentrum atas kemuliaan Allah. Dan dunia ini menurut Calvin adalah sentrum dari gloria Allah, dari kemuliaan Allah. Sehingga tidak ada alasan bagi kita sebagai pemuda Kristen, apalagi orang pemuda, kita kok percaya karena kita tahu, dengan penuh kesombongan, dengan penuh confidence yang overconfidence. Oleh karena orang rasa pinter, rasa diri hebat, akhirnya tuh kesombongan dalam rohani yang lebih ditunjukkan dibandingkan orang hidup dalam kerendahan hati. Oleh karena kita mengerti, ternyata dunia ini hanya theatrium gloriae, hanya teater Allah untuk menyatakan sentrum kemuliaan Allah. Ya. Jadi manusia sesungguhnya sesudah jatuh ke dalam dosa, tidak ada lagi kecenderungan kita untuk percaya pada Tuhan, ya, apalagi percaya untuk berbuat hal yang baik. Kalau kita membaca Kejadian pasal 6, ya, segala sesuatu berkaitan dengan manusia dalam hatinya kecenderungan itu jahat, ya, karena manusia semua kehilangan kemuliaan Allah, sehingga tidak ada satupun kita yang dapat menjangkau Allah. Selanjutnya, mungkin agak panjangnya ini, tapi memang saya ingin menaruh ini supaya kita pemuda Gemim tahu apa sih dasar percaya kita sebagai pemuda Gemim yang memiliki latar belakang teologi berdasarkan sola scriptura. Dalam Protestan, dalam khususnya bagi kita Reform, kata percaya ini pun Alkitab menyingkapkannya dalam bentuk berbeda. Ya, contoh, saya ingin membagi kita dalam Yakobus. Kita baca Yakobus pasal 2 ayat 19. Yakobus pasalnya yang kedua ayat 19. Nah, dikatakan di sana, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi definisi percaya dalam Alkitab disingkapkan dengan makna yang berbeda-beda. Ya. Bahkan iblis, setan percaya ada Tuhan.
Tapi apa perbedaan percaya dari background setan dengan percaya dari iman Kristen? Dalam bahasa Latin ada 3 kata yang diberikan kepada kata percaya. Yang pertama, kata fiducia. Fiducia itu dekat dengan kata fides dalam bahasa Latin iman. Jadi percaya dan iman itu satu kata yang sama dalam bahasa Latin, fiducia dan fides. Itu betul-betul trust to God, reliance, ya, betul-betul bergantung sepenuhnya, total depend on God, ya. Kata yang kedua, nosisia. Nosisia itu hanya sekedar kognitif elemen, pengetahuan kita tentang Tuhan. Oke, kita tahu tentang Tuhan. Ya, God is exist, but I don't believe. I don't trust him, ya. Kita cuma sekedar tahu aja, seperti yang setan tahu tadi, ya. Setan tahu Tuhan ada, bahkan dia gemetar, ya. Saya kadang bergumul, kalau setan percaya Tuhan dan setan gemetar, bagaimana pemuda Kristen? Dan terakhir ada kata asensus, ya. Asensus itu bahasa Inggrisnya sen, persetujuan. Jadi kepercayaan yang menuntut persetujuan. Nah, ini yang kebanyakan saya katakan teologi sesat dari pandangan kekristenan yang lain, bahwa Allah sesungguhnya tidak memerlukan persetujuan dari kita, ya. Ketika kita mengaku percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, itu bahkan bukan persetujuan apakah manusia menerima keselamatan atau tidak untuk percaya, tapi sesungguhnya Allah yang bekerja dalam kuasa Roh Kudus sehingga kita dapat sungguh-sungguh percaya kepada Dia untuk mengaku Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Itu dari bahasa Latin. Bahasa Yunani sendiri bagi kata percaya diberikan dua kata yang berbeda. Pistis yaitu iman dan pisteo percaya. Ya. Pistis dan pisteo ini sama-sama berakar dari pistos, yaitu yakin, keyakinan yang teguh, trust, have confidence, be confident, and to obey. Bayangkan, untuk percaya, akhirnya kita memiliki keyakinan, berani, confidence, kepercayaan diri, untuk taat. Itu yang dinyatakan dari bahasa Yunani. Sehingga yang kita mau sampaikan, how to learn trust God when things go wrong. Mari kita melihat apa kehendak Tuhan, siapa kita, dan siapa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita untuk kemuliaan Dia. Karena sesungguhnya kehidupan kita sebagai pemuda Kristen ialah untuk Solideo Gloria, yaitu untuk kemuliaan Allah. Mungkin itu dulu, Kak. Ya. Oke. Menarik sekali, Don. Bahkan orang baru di pengantar saja, tapi memang untuk memahami tentang percaya kepada Tuhan, ternyata tuh tidak bisa orang lihat hanya dari satu sisi begitu, atau dari satu pandangan. Nah, orang lanjut langsung ke pembahasan. Kalau yang seperti tadi, pandangan pribadi Andon tentang percaya kepada Tuhan. Bahwa saya sempat stres, ya, ketika mulai bulan Februari atau bulan Maret. Aduh Tuhan, kita dalam mau menulis extended paper ini, ya, extended paper itu tulisan seperti tesis, dan kita diperhadapkan dengan pergumulan seperti ini, ya. Saya mengalami gangguan yang begitu luar biasa dalam diri. Dan Tuhan, kita butuh untuk meneliti, kita butuh untuk pergi ke library, untuk ke perpustakaan, mau belajar, karena yang namanya orang studi, orang harus membaca, dan membaca itu bisa lewat perpustakaan gedung, tapi juga perpustakaan online. Nah, saya sampai bilang sama dosen, ya, pembimbing saya tuh bilang, please kasih kita waktu untuk kita mesti tenang dulu tapi diri, be calm, ya. Kita minta be calm dulu dong, karena kita belum mampu membuat tulis ini, belum mampu untuk, karena tekanan kan, susah untuk kita mengerjakan sesuatu di bawah tekanan, apalagi di bawah tekanan pandemi COVID-19.
Jadi di tengah-tengah saya menghadapi COVID-19, saya harus membuat diri saya tenang, saudara. Ya, karena kalau kita tenang, kita kembali fokus, ya, untuk refocus, ya, untuk mengembalikan fokus itu supaya tetap stick on the plan. Ini tujuan, ya, untuk mesti menyelesaikan studi. Ya, puji Tuhan, waktu demi waktu berjalan dengan Tuhan, dengan depend on God, leaning on God, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka saya boleh sehat karena saya juga sempat sakit. Kalau teman-teman mungkin berteman dengan saya di media sosial, kelihatan ya kami kuliah enak-enak saja. Tapi apa yang di media sosial itu tidak menggambarkan orang sepenuhnya apa yang orang rasakan di sini. Karena orang mengalami great distress. Apa ya great distress itu? Kesukaran besar. Cuma satu yang saya selalu ingat, kalau kita membaca Alkitab, bahwa ternyata bahasa roh itu luar biasa, meyakinkan saya untuk jangan takut, karena Roh Kudus akan menolong. Roh Kudus yang akan menguatkan untuk buat orang rajin. Tentu rajin belajar. Dan puji Tuhan, semua proses demi proses sampai saya submit extended paper, saya juga menyelesaikan mata kuliah di semester ini dengan puji Tuhan baik, dan grade terakhir kumulatif sangat. Jadi teman-teman, saya pesan, kita mengalami stres itu natural, ya, itu human reaction, ya, kita mengalami perasaan-perasaan seperti itu biasa, ya. Namun yang luar biasa apabila kita mau spending time alone with God alone, spending time alone with God alone. Ketika kita ada dalam berbagai masalah, ketika kita ada dalam berbagai pergumulan, ya, bahkan kita pun bukan cuma tentang studi, kita di dunia pacaran pun mengalami pergumulan yang luar biasa. Makanya sampai sekarang ya masih single. Ya, karena ternyata luar biasa ini pergumulan. Cuman tetap percaya saja bahwa God's way is not my way. Yang perlu saya lakukan ialah mencari dan mengerti apa kehendak Tuhan. Ya begitu, Kakak. Jadi demikian. Iya. Kalau dari secara luasnya sih, akhirnya untuk saat ini happy ending, Kang Don. Andon segala perjalanan di Amerika sana, Dang. Dari situ sih apa ya, mungkin bisa ada satu kalimat yang sering kita juga jadi tapi pegangan, bahwa kalau percaya jangan takut, kalau takut itu bukan percaya. Jadi saya jangan setengah-setengah. Iya. Gitu, jangan setengah-setengah. Dan dari yang kalau tadi Andon perjalanan yang happy ending, mungkin ada satu kalimat lah yang sering sih kita lihat orang-orang share, bahwa mungkin ini yang dikatakan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kalau saat ini belum indah ya belum waktunya, begitu Kang. Jadi ya tunggu saja sampai indah, dan itu yang waktunya gitu. Oke, Don, ada banyak sekali hal menarik yang boleh di-sharing, bahkan hal-hal penting untuk anak-anak muda sih di Sentrum, boleh melakukan kehidupan yang lebih berkenan, bahkan lebih mampu meningkatkan rasa percaya kepada Tuhan di situasi apapun. Di bagian akhir ini, torang mau minta apa ya, kesimpulan atau closing statement apa gitu yang kira-kira yang mau Andon sampaikan dari begitu banyak hal yang boleh Andon bagikan ke torang. Di bagian akhir ini bebas deh, apa yang Andon mau sampaikan ke teman-teman pemuda Sentrum Manado. Iya, untuk teman-teman PESMA, untuk teman-teman pemuda Sentrum Manado, dengan kekuatan firman, ya, saya harus berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi tidak ada cara yang lebih luar biasa, lebih mulia, lebih terbaik ketika kita mau percaya dan melihat seperti apa kepercayaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, selain kita datang pada firman Tuhan. Ya, dan kita terus berdoa. Berdoa itu bukan kita bernegosiasi dengan Tuhan supaya Tuhan ikut kita, tetapi berdoa, apalagi berpuasa baru-baru yang terang baking, ya. Berdoa dan berpuasa itu
cara kita untuk mencari tahu apa kehendak Tuhan. Ya, jadi bukan negosiasi supaya Tuhan mau ikut orang keinginan, bukan. Tetapi justru doa dan puasa itu membuat kita supaya mampu mengerti kehendak Tuhan dan kita sungguh-sungguh menyadari bahwa diri kita ini sebenarnya nothing without God. Jadi sia-sia tanpa Tuhan. Oleh karena itu, Pemuda Sentrum, apalagi ini gereja ini dengan historical yang luar biasa di Kota Manado, Pemuda Sentrum menjadi barometer utama dalam kehidupan pemuda Gemim secara umum. Ya, Pemuda Sentrum harus senantiasa menjadi sentrum imitator of God. Jadi sentrum keteladanan Tuhan, imitator, ya penurut Allah. Ya, jadi Pemuda Sentrum harus menjadi sentrum keteladanan yang berdasarkan kepada kepercayaan, totalitas, depend, relying, leaning on God. Pemuda Sentrum harus menjadi sentrum keteladanan dalam hal apa? Sentrum cinta, sentrum harapan, dan sentrum iman. Ya, sehingga saya mau menyimpulkan dengan satu kalimat ini. Teman-teman pemuda, as a young people, we are called to be love for those loveless. We are called to be hope for those hopeless. And we know in our reality, in our situation, we are in uncertainty time. So this is the great time for us, great opportunity for us to preach the gospel, to preach the resurrection of Jesus Christ, not only with our mouth, but with all our heart. Not only with word, but with totality to do His love in action, in daily life, in our attitude, in our behavior. Christ is our hope. Please, in this time like this, we are not only stay at home. Remember, we are not only stay at home, but as a faith people, we have to stay with Christ in all circumstances. Stay with Christ means stay to depend on Him through prayer and meditation with the Word of God. Always be grateful, right? Always be grateful. That's not, tidak ada reason bagi kita untuk tidak grateful hari ini. Because itu yang Tuhan mau. Jadi, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan saja. Ya, tidak ada kekuatan lain. Yep. Trust God, ya. Trust God when things go wrong. Itu iman kita. Okay. Amin. Amin. Iya, luar biasa sekali sih. Jadi closing statement yang sangat jelas dan sangat tadi pas Anon bilang orang tidak sekedar stay at home, tapi ada banyak sekali makna begitu. Dan pada akhirnya kalau orang selalu bersama dengan Tuhan begitu, di rumah aja orang mampu melakukan hal-hal yang besar begitu. Iya. Tapi kalau tidak mampu bersama-sama dengan Tuhan, mau di rumah, mau di jalan, mau dimanapun ya enggak ada gitu hasilnya begitu. Oke, luar biasa sekali Andon. Terima kasih banyak buat kesempatan. Thank you so much Andon. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Iya. Ya, kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Dan semoga sukacita dan damai sejahtera selalu ada di hati kita semua. Damai di hati, Tuhan Yesus memberkati. Kami yang telah ditebus dengan darah
sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Doa, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah, yang luar biasa, yang boleh Engkau hadirkan, Engkau ciptakan dalam keadaan saat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami percaya satu hal. Sebagaimana kekuatan iman Paulus, dia mengatakan, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Dan terima kasih untuk hikmat yang Kau anugerahkan bagi Penatua Kak Sheila Rondonu, di mana melalui teknologi Zoom, hamba-Mu boleh diperkenankan, diberikan kesediaan untuk membagi berita Injil, berita firman di hari ini tentang topik yang sudah kami bicarakan bersama, learn to trust God, even the things go wrong. Ini satu topik yang luar biasa, menyentuh dan sangat kontekstual dalam kehidupan kami sebagai pemuda Gemim, khususnya PESMA, Pemuda Sentrum Manado. Biarlah apa yang sudah kami percakapkan tadi, conversation yang sudah kami bangun bersama di dalam hikmat terang kasih Kristus, biarlah ini sungguh menjadi berkat bagi semua pemuda Sentrum Manado. Terima kasih Bapa di sorga, kuatkan kami. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan iman, percaya kami, sekalipun di tengah-tengah pergumulan yang besar yang kami harus hadapi. Yakinkan kami Bapa, supaya kami turut dalam penderitaan, sebagaimana juga Kristus mau menderita sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kami. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak hidup dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Karena hanya dengan menderita bersama dengan Kristus, kami sungguh-sungguh mengenal, mengerti, mampu memahami akan kehendak Allah. Kuatkan kami, sehatkan kami, berikan kami masa depan yang cerah. Karena hanya berharap di dalam Tuhan Yesus, Engkau menjanjikan masa depan kami cerah. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah keterpanggilan kami sebagai pemuda untuk terus mengasihi Tuhan melalui relasi dengan manusia, dengan sesama, dari keluarga, dari jemaat, tempat kerja, tempat kami kuliah, kemanapun kami pergi dan berada. Sebagaimana closing statement, we are called to be love for the loveless. Kami semua dipanggil untuk menjadi pembawa kasih
bagi mereka yang hari ini kehilangan kasih. We are called to be hope for the hopeless. Kami semua terpanggil untuk menjadi harapan bagi mereka yang hampir hilang harapan. Tuhan, alat instrumenmu, supaya kami terus menjadi terang dan garam dunia bagi kehidupan dunia ini yang semakin luar biasa, tantangan, pergumulan, silih berganti. Ini doa kami Bapa. Ampuni salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, teman-teman, orang lagi boleh beribadah kembali meskipun ada di rumah masing-masing, tetap tidak mengurangi orang rasa sukacita untuk beribadah. Atas nama Komisi Pemuda Sentrum Manado serta seluruh pemuda Sentrum Manado mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadim Saudara Brandon Kolowai yang boleh lagi sharing firman Tuhan kepada kami PESMA. Terima kasih banyak dan kiranya Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa selalu memberkati dalam setiap tugas, pekerjaan, dan pelayanan. Dan kepada teman-teman PESMA yang telah bertugas melayani, terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk teman-teman PESMA yang ada di rumah, terima kasih boleh kembali meluangkan waktu beribadah. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa minggu depan hari Sabtu jam 4.45 masih di channel yang sama. Oke, see you. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat